Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang saya hormati, teman-teman guru yang sangat berbahagia pada pagi menjelang siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat mempertemukan dalam pertemuan pada hari ini dalam rangka penyampaian visi misi SDN Beringin Jaya. Semoga apa yang kita presentasi pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita dapat memperhatikan salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabat yang mana telah memperjuangkan kita ke dunia gelap menuju dunia terang. Pak pengawas yang saya hormati, inilah yang sudah ditampilkan di slide di depan, yaitu visi misi dan tujuan SDN Beringin Jaya. Visi beriman, kreatif, berprestasi, berkarakter dan berbudaya. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan. Apakah sekolah ini ada pernah melaksanakan ibadah di sekolah ataukah cuma pendidikan agama begitu saja? Ya, terima kasih. Di sini yang sudah pernah dilaksanakan di SD Beringin Jaya yaitu melaksanakan sholat duha. Sehingga di sini ada yang harus orang mengambil satu visi yaitu beriman. Kita sinkronisasi ke situ. Visi kemudian yang berikut. Kalau prestasi itu siswa Beringin Jaya pernah ikut tingkat kota sampai bisa terus di tingkat provinsi ada. Ya, kalau umpamanya OSN, O2SN dan lain sebagainya. Ya, kalau pada tahun 2004, nah itu tingkat OSN, OSN tingkat kota, yaitu juara satu lomba ini atletik putri. Kalau renang itu hanya tingkat kecamatan, renang dan bulu tangkis. Itu disebut dengan prestasi. Oke lagi. Nah, kemudian di sini yang di indikator pada misi yaitu poin pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikut, kreatif dalam memelihara dan memanfaatkan lingkungan. Yang berikut, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang berikut juga memiliki kepribadian yang luhur, berperilaku sesuai dengan nilai luhur budaya. Ada pertanyaan. Apa ada guru di SD Beringin Jaya ini pernah ikut BIMTEK tingkat kecamatan sampai di kabupaten atau di kota? Ada pernah? Kalau untuk pertanyaan disampaikan oleh Pak Pengawas, menyangkut BIMTEK juga sudah pernah. Baik kali ini maupun ada yang secara luring maupun daring yang sudah dilaksanakan sehingga di beberapa itu sudah mereka juga melaksanakan BIMTEK yang mengikuti BIMTEK. Ya, terima kasih. Lanjut. Kemudian yang berikut, di sini sebelum saya sampaikan misi, jadi yang menyangkut dengan misi yaitu penjabaran tadi visi. Di situ yang pada poin A yaitu mengembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Kemudian yang B, melaksanakan pembelajaran berorientasi pada keterampilan abad 21 yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kemudian yang berikut juga C,
melaksanakan pembinaan intensif mencapai prestasi akademik dan non akademik yang tinggi. Kemudian yang B, mengembangkan keterampilan manfaat teknologi, informasi dan komunikasi. Kemudian poin E, mengembangkan rasa cinta seni dan keterampilan sehingga mampu berkarya dan berkreasi. Kemudian F, mengembangkan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup berbasis budaya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pembelajaran untuk membentuk profil belajar Pancasila. Nah, mungkin dari visi yang sudah disampaikan dari poin A sampai mungkin ada yang pertanyaan atau masukan supaya untuk kita mempercantik atau memperbagus visi misi Srebrenica ke depan. Mungkin itu saya serahkan kepada Pak Pengawas maupun teman-teman guru. Ada jadwal mata pelajaran yang sudah diprint dan ditempel di kantor. Belum cetak. Tapi kalau untuk di guru-guru semua sudah ada di perangkat pembelajaran. Yang berikut ini pemanfaatan bahasa tadi. Nah, itu di situ kepala sekolah bisa menugaskan guru untuk mengatasi siswa untuk berbahasa daerah, karena budaya atau makian Tidore ini kan banyak berbahasa daerah di lingkungan sekolah kan. Itu pernah atau belum? Yang ini, yang misinya orang sama-sama orang sepakati. Di sini juga kau mengacu pada program yang disampaikan dinas pendidikan menyangkut mata lokal. Jadi untuk dari Srebrenica itu menggunakan bahasa Tidore pada mata lokal. Orang, tapi saya berbasis pada keseharian komunikasi. Komunikasi untuk siswa dengan siswa sendiri dalam lingkungan sekolah ini pakai bahasa Indonesia atau apa bahasa daerah? Ya, untuk orang di sini di sekolah maupun di lingkungan itu menggunakan bahasa Indonesia, ya bahasa pasar. Dan Mungkin dari teman-teman guru ada yang kasih masukan maupun pertanyaan, saya silakan. ada yang tanggapi suatu informasi saya tahu masukan informasi. Kalau tidak lanjut saja. Kemudian di sini perlu Pak Pengawas ketahui ini tujuan sekolah. Tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan, yaitu satu, meningkatkan lulusan yang khatam Al-Quran dan hafal surat-surat pendek Al-Quran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu kenapa sehingga orang sengaja pasang dengan khatam, karena visi dan misi juga kita, apabila kita membuat visi dan misi, setidaknya kita juga harus mencari tahu lingkungan yang ada di sekolah maupun di sekitarnya, sampai cuma fokus pada sini. Karena di sini juga yang salah satu yang di Desa Beringin-Jaya, yaitu ada program TPG, tetapi jalannya kurang ini. Jadi maka harus visi dan misi SDM orang harus lakukan supaya turun-turun. Bagaimana orang kerjasama antara guru-guru maupun orang tua supaya dia bisa jalan. Yang dimaksud dengan pertama Quran yaitu menyangkut dengan surat-surat pendek, setidaknya bisa tamat juz amma, seperti itu ikra, itu orang punya makna seperti itu. Kemudian yang kedua meningkatkan kelulusan, meningkatkan lulusan yang dapat memahami tata cara sholat dan melaksanakan sholat wajib yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang berikut meningkatkan nilai rata-rata ujian. Setidaknya tahun ini masih kurang bagus, ke depan kurang bagus. Karena ini orang punya tujuan 4 tahun ke depan. Pertanyaan menyangkut dengan nilai kelulusan ini ada setelah umpamanya tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kemudian siswa itu dia umpama mau
perubahan nasib polisi atau tentara, apakah ada yang datang untuk perubahan nilai? Kalau selama ini tidak pernah. Tidak pernah. Karena nilai yang itu berarti orang sesuai orang punya nilai itu artinya saya cek bahwa ini 10 tahun ke depan juga orang punya nilai itu sudah bagus. Ya selama ini tidak pernah bilang perubahan nilai itu tidak ada, kecuali menyangkut orang punya administrasi biodata nama maupun ada tanggal lahir yang salah, maka tertentu kewajiban ganti. Tapi kalau menyangkut nilai itu tidak bisa. Berarti di sini pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kepala sekolah punya andil untuk memeriksa nilai sebelum pengumuman. Itu ada atau tidak, guru? Ada. Pemeriksaan nilai sebelum pengumuman. Begini Pak, di sini yang orang juga di yang SDN Beringkaya untuk berlakukan sebelum contoh seperti belum pemenuhan jasa maupun selesai hasil ujian itu juga orang bikin rapat. Jadi semua guru juga orang tahu hasil yang dicapai yang sebenarnya orang ambil dari dinas, kemudian orang juga rapat baru terus sampaikan ke orang tua. Harusnya seperti itu. Jangan. Kemudian yang berikut meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi yang sudah orang tiap tahun orang melaksanakan, yaitu kegiatan asesmen untuk siswa kelas 5. Kemudian yang terakhir terwujudnya prestasi akademik non akademis di 3 kecamatan dan kabupaten. Pertanyaan ini guru kelas harus jawab. Apakah di kelas itu ada tempelan karya-karya gambar kah? Ada. Bisa di siswa untuk kreatif? Ada. Itu yang kayak namanya mading gitu. Ya. Ada orang ada, yang ada. Artinya tidak 100% tapi dikatakan 75% ada. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini, di kelas itu ada gambar Garuda, ada bendera merah putih, ada presiden, wakil presiden, ataukah cuma di kantor? Kalau di kelas ada, seperti yang di atas itu ada. Di kelas semua ada. Oh iya. Karena aturan dulu mengikuti lomba nyata maka menyangkut dengan plakat seperti itu orang punya ada. Itu dia nama apa? Plakat. Presiden plakatnya. Kemudian yang poin ke-6, meningkatkan keterampilan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Yang ke-7, meningkatkan keterampilan bidang seni dan skill kecakapan hidup. Yang dimaksud dari kecakapan hidup itu bagaimana kita bisa menghadapi suatu persoalan dengan baik. Jadi untuk menghindari pertanyaan, Pak Kepala Sekolah baca satu poin, jelaskan saja supaya tolong ya. Kemudian tumbuhnya nilai karakter yang sudah yang misi tadi yang menyangkut dengan profil Pancasila, yaitu juga yang dimaksud nilai karakter itu. Kemudian yang berikut terwujudnya pelaksanaan konsep ketahanan sekolah, yaitu dengan 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan. Kemudian yang 10, terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, tertib, hijau, bersih, rapi, dan sehat. Sekolah yang nyaman, aman, tertib. Terus 9 tadi. yang 9 Terwujudnya pelaksanaan konsep ketahanan sekolah 7K itu dalam bentuk poster begitu. Iya. Di kantor. Di kantor cuma di kelas-kelas. Di kelas. Berarti boleh visi misi kita. Lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang menjelang pagi menjelang siang.
bisa memperhatikan buat guru-guru SD Jaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi